البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari ta'rif yang dibawakan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala berhubungan dengan kaidah yang ketiga. Dan sekarang kita akan masuk pada faedah yang keempat. Namun sebelum masuk, kita baca dulu matmunul qaidah yang dibawakan oleh Syekh Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala pada catatan kaki nomor 109. Nah, di halaman 109 sebagai kesimpulan dari kaidah yang ketiga, qala rahimahullah anna rukn at-tauhid fil asma'i was sifat huma al-itsbat wan nafi. Bahwasanya dua rukun tauhid dalam asma wa sifat itu adalah penetapan dan peniadaan. Jadi wajib kita ketahui dengan sebenar-benarnya. Nah, penetapan yaitu apa yang kita tetapkan bagi Allah. Indah Ridwan. Nah, sifat-sifat kesempurnaan yang kita tiadakan dari Allah apa? Muhammad Panimbang. Semua sifat-sifat kekurangan. Nah, ini harus betul-betul sudah apa? Sudah tepat daripada diri kita. Maka kapan saja akhwanillah di sana ada sifat-sifat kekurangan, maka tidak boleh kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua rukun tauhid fil asma wa sifat. Karena tauhid terbagi menjadi tiga apa saja? Mujahid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Baik, sampai. Wa anna al-asla fi an-nafi al-ijmal. Wa la yunkaru mufassalan illa lid-darurah. Dan bahwasanya yang menjadi hukum asal pada penafian adalah disebutkan penafian itu secara global. Ya. Yang menjadi asal dalam penafian adalah secara global. Maksudnya apa, ikhwanillah? Kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala secara global semua sifat-sifat kekurangan, semua sifat-sifat cacat dan celah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam namanya apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu suci dari semua sifat-sifat cacat dan celah. Apa saja, Maulana? As-Subbuh, As-Salam, Al-Quddus. Nah, tiga ini yang tegas meniadakan apa? Meniadakan
sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hamd yang menegaskan penetapan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya konsekuensinya ditiadakan darinya sifat-sifat kekurangan. Wala yunkaru mufassalan illa lidharurah. Tidaklah disebutkan secara terperinci kecuali karena suatu kedaruratan. Yang nanti akan kita baca ikhwanillah, alasan-alasan atau sebab-sebab terkadang diperincinya suatu sifat nafi. Nah, suatu sifat manfiyah dalam kaidah yang keempat. Kemudian wa an yatadammana an-nafyu kamalat dhid. Dan dalam sifat nafi, ya, dalam penafian itu harus terkandung di dalamnya kesempurnaan apa? Kesempurnaan lawan dari apa? Yang dinafikan tadi. Maksudnya apa ikhwanillah? Yaitu ketika kita menafikan dari Allah suatu sifat kekurangan, maka harus terkandung di dalamnya penetapan sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat kekurangan tadi. Ini insyaallah telah kita pahami dengan baik pada pertemuan yang lalu. Kemudian faedah berikutnya, na'am, ana syi'ra alladhi yastadallu bihi fil asma'i was sifat imma an yakuna syi'ran jahiliyan fahum fusaha'ul arab wa imma syu'ara'ul islam kabni Rawahah radhiyallahu anhu wa Hassan wa ghairihima radhiyallahu anhuma wa imma syu'ara fi sadril islam wa lam yakhtalit syi'ruhum bi lughatil ajam fa hadha mimma yuhtajju bi syi'rihi. Ini faedah berhubungan dengan apa? Syair-syair yang dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan asma wa sifat. Loh, kok ada syair dijadikan hujjah, dijadikan landasan dalam asma wa sifat? Untuk apa? Untuk mengetahui suatu makna. Nah, karena apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sifat-sifat Allah ditetapkan berdasarkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah datang dengan bahasa Arab. Maka kapan datang suatu sifat atau suatu nama dalam bahasa Arab ini, kita dalam memahaminya tentunya memahami dengan pemahaman bahasa Arab yang fasih. Ya tidak, pemahaman bahasa Arab yang fasih. Terkadang butuh berdalil tentang suatu makna. Apakah ini memang makna yang diinginkan oleh orang Arab dalam penggunaan lafaz tersebut? Nah, butuh berhujjah dengan apa? Syair-syair. Nah, syair-syair. Baik. Misalnya afanillah. Nah, orang dari kalangan ahlul bidah, mereka memalingkan makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu menurut mereka apa? Istawa bermakna istaula, berkuasa. Yaitu Allah itu zat yang menguasai arsy. Nah, mereka berhujjah, istawa ini maksudnya istaula. Buktinya orang Arab mengatakan dalam syairnya istawa bishrun alal apa? Alal iraqi min ghairi damin min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Nah, di sini istawa bishrun alal Iraq. Orang Arab dalam syairnya mengatakan istawa bishrun alal Iraq. Istawa di sini bermakna istaula. Ya, Bishr menguasai Irak tanpa pedang, tanpa darah yang tertumpah. Nah, mereka seperti ini berhujjah dengan syair. Maka kita butuh tahu syair mana yang bisa dijadikan hujjah dalam perkara apa? Asma wa sifat. Nah, sehingga kita apa? Mengetahui bahwasanya penggunaan syair tersebut itu penggunaan bahasa Arab yang fasih. Nah, penting di sini. Kenapa? Karena
untuk membantah tadi. Membantah orang-orang yang berdalil seperti masalah istiwa ini, istawa Bishrun 'alal Iraqi. Baik. Nah, syair yang bisa dijadikan hujjah, dijadikan dalil dalam pembahasan asma wa sifat. Sekali lagi, untuk apa? Dijadikan dalil, maksudnya dalil untuk apa? Mengetahui apa? Makna suatu sifat. Paham? Kalau untuk menetapkan, bisa tidak dengan syair menetapkan suatu nama atau sifat bagi Allah? Tidak bisa. Nah, ini harus dipahami. Jadi, asy-syair alladzi yustadallu bihi fil asma'i was sifat, syair yang dijadikan dalil dalam pembahasan asma wa sifat untuk mengetahui makna suatu nama-nama atau sifat-sifat maksudnya. Kemungkinannya imma an yakuna syi'ran jahiliyan. Kemungkinannya itu adalah syair jahili, yaitu syairnya orang-orang jahiliyah dulu. Loh, syair orang jahiliyah jadikan dalil gimana? Gimana Wahyu? Antum ahli batil, gimana orang jahiliyah syairnya dengan dalil? Maksudnya kita menjadikan apa? Menjadikan dalil dari sisi lugha. Nah, kenapa? Karena fahum fusaha'ul Arab, karena mereka itu adalah orang-orang Arab yang masih fasih. Nah, orang-orang jahiliyah dulu Arabnya Masya Allah, orang-orang Arab yang masih fasih, masih asli, belum tercampur dengan orang-orang Ajam. Paham? Maka syair-syair jahiliyah ini menjadi apa? Menjadi hujjah dalam lugha. Ya, dalam lugha, dalam bahasa. Baik. Ini yang pertama. Kemudian wa imma syu'ara'ul Islam, dan kemungkinan itu adalah syair-syair pada masa Islam, yaitu setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyair-penyair Islam seperti Ibnu Rawahah, Abdullah Ibnu Rawahah, atau Hasan Ibnu Thabit. Ini dua penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan syairnya untuk menyerang orang-orang kafir. Dan selain keduanya, yang ketiga, kemungkinan adalah para syu'ara di awal-awal Islam yang syair mereka belum bercampur dengan bahasa Ajam. Dan ya, syair-syair di awal-awal Islam yang belum tercampur dengan bahasa Ajam. Nah, maka ini adalah apa? Di antara orang-orang yang syairnya bisa dijadikan hujjah dalam pembahasan asma wa sifat, untuk kita bisa mengetahui suatu makna dari apa? Nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Karena kita memahami pertama kali suatu lafaz yang datang dalam bahasa Arab, ia dengan bahasa Arab. Jangan kita memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tidak akan bisa. Nah, baik. Qala wa amma syu'ara'u ikhtalata syi'ruhum bi syi'ri ghairihim, ya minal fursi wal ajami wal barbari wal baramika, fa haula la yuhtajju bihim. Adapun para penyair yang syair mereka telah tercampur dengan syair selain mereka, dari orang-orang Furs, orang-orang Persia, atau orang-orang Ajam, orang-orang Barbar, dan orang-orang Baramikah, Barmakiyun, maka mereka itu tidak bisa dijadikan hujjah syairnya, seperti Kal-Akhtal, Tayyib, Wal Mutanabbi, dan selain keduanya. Nah, berarti kita bisa membantah tadi, contoh syair tadi, istawa Bishrun 'alal Iraqi, kita katakan syair ini bukan termasuk syair yang bisa dijadikan hujjah. Nah, kenapa? Dikarenakan ini sudah tercampur. Baik. Dan siapa yang mengucapkan syair ini?
yaitu akhtal, ya, al-akhtal yang disebutkan dalam contoh di sini. Di antara syairnya itu istawa bishrun 'alal iraqi. Yang sangat masyhur di kalangan Asy'ariyah. Mereka berdalil dengan syair itu untuk menunjukkan bahwasanya makna istawa itu istawla. Nah, padahal tidak datang dalam penggunaan bahasa Arab yang demikian. Adapun syair akhtal ini, pertama dia akhtal seorang Nasrani. Kemudian syairnya sudah tercampur pada masa-masa yang sudah tidak bisa dijadikan hujjah. Syairnya. Kemudian riwayatnya, riwayat syair itu sendiri, berbeda-beda. Ada yang datang dengan lafaz istaula, langsung, bukan istawa. Adapun Mutanabbi jelas, ya, tidak dijadikan hujjah, walaupun syair-syairnya bagus. Mutanabbi dinamakan Mutanabbi kenapa? Karena memang syair-syair hikmah banyak, tapi berlebih-lebihan. Sehingga Mutanabbi seakan-akan seperti Nabi. Wa ghairima, dan selain keduanya. Baik, ini faedah tambahan dan bagus berhubungan dengan masalah syair, karena Syekh menyebutkan di sini dua syair alhamdulillah untuk menetapkan apa? Contoh penggunaan apa? Contoh penggunaan apa? Bahwasanya nafi suatu sifat terkadang dikarenakan memang apa? Memang dia tidak bisa disifati dengan hal tersebut, atau karena memang dia lemah, ya kan? Baik, lemah. Lakinna qaumi wa in kanu dhawi hasaba laisu minasyarri fi syai'in wa in kana. Sekarang kita masuk kepada al-qa'idatur rabi'ah. As-sifatu thubutiyah sifatu madhin wa kamalin. Fakullama kathurat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mawsufi biha ma huwa akthar. Kaidah yang keempat yaitu sifat-sifat thubutiyah adalah sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Maka kapan saja semakin banyak dan bermacam-macam penunjukannya, akan semakin nampak kesempurnaan zat yang disifati dengannya. Akan semakin nampak banyak kesempurnaan zat yang disifati dengannya. Baik. Jadi ini kaidah yang keempat, yaitu bahwasanya sifat-sifat thubutiyah adalah sifat-sifat pujian dan kesempurnaan. Maka kapan saja semakin banyak dan semakin bermacam-macam penunjukannya, akan semakin nampak banyak kesempurnaan zat yang disifati dengannya. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan kaidah yang keempat ini dan adalah apa? Lanjutan dari kaidah yang ketiga untuk semakin memperjelas berhubungan dengan sifat-sifat thubutiyah. Qala wa lihadza kanat as-sifat ath-thubutiyah allati akhbara Allah biha 'an nafsihi aktsara bikathirin min as-sifat as-salbiyah kama huwa ma'lum. Oleh karena itulah sifat-sifat thubutiyah yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dengannya, itu jauh lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah, sebagaimana ini merupakan perkara yang telah diketahui.
Nah, ini jelas apa itu? Nah, karena semakin banyak sifat tsubutiyah semakin menunjukkan apa? Semakin menunjukkan apa, Hudzaifah? Nah, semakin banyak disebutkan sifat-sifat tsubutiyah semakin menunjukkan apa? Hah? Semakin menunjukkan kesempurnaan zat yang disifati, ya tidak? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sifat-sifat tsubutiyah jauh lebih banyak daripada sifat-sifat salbiyah. Paham, Wahyu? Nah, amma sifatu salbiyah falam tudhkar ghaliban illa fil ahwalit taliyah. Adapun sifat-sifat salbiyah maka tidaklah disebut mayoritasnya kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini. Nah, ini yang kemarin akan kita baca. Kemarin disebutkan dalam ta'liq. Nah, sekarang kita baca sekarang. Karena telah kita lewati kemarin bahwasanya asal dalam hukum asal dalam sifat-sifat salbiyah bagaimana? Abang Mujahid. Hukum asal dalam sifat-sifat salbiyah bagaimana? Secara ijmal. Nah, tidaklah disebut terperinci kecuali apa? Kecuali pada kondisi-kondisi berikut ini juga. Al-ula yang pertama, bayanu umumi kamali. Kama fi qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang pertama untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya suatu sifat salbiyah. Yang pertama pada kondisi apa? Kondisi untuk menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Ini sifat manfiyah, yaitu bahwasanya dinafikan dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang menyerupainya, ya tidak? Dinafikan penyerupaan dari Allah. Allah tidak menyerupai apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Pahami dengan seksama. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini untuk menjelaskan kesempurnaan Allah. Kenapa? Karena yang ada di jagat raya ini adalah makhluk-makhluk yang ada kekurangannya. Maka benar tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Maka dialah satu-satunya zat yang maha sempurna. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini juga tidak ada yang sekufu satupun dari makhluk-makhluk yang ada ini. Sekufu maksudnya apa? Sebanding. Semisal. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun yang ada di jagat raya ini. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan apa, Syafiq? Baik. Keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua, ats-tsaniyah, nafiyu. Di sini harusnya ada titiknya, karena yang diinginkan berupa isim masdar. Nafiyu madda'ahu fi haqqihil kadhibun. Disebutkan ya suatu sifat salbiyah padahal asalnya apa? Asalnya secara global, tapi disebutkan suatu sifat salbiyah secara rinci untuk apa?
meniadakan, atau lebih tepat lagi, membantah apa-apa yang dituduhkan oleh para pendusta pada hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantah apa-apa yang dituduhkan oleh para pendusta terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Kama fi qoulihi ta'ala, an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menuduh Ar-Rahman memiliki anak. An da'u lirrahmani walada. Mereka menuduh Ar-Rahman memiliki anak. Ini tuduhan para pendusta. Orang-orang musyrikun. Demikian pula orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrikun menuduh anak-anak Allah itu apa? Malaikat itu banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Orang-orang Nasara menuduh anak Allah siapa? Apa surah? Isa. Kalau orang Yahudi, siapa yang dituduhkan oleh orang Yahudi sebagai anak Allah? Siapa Arin? Uzair. Baik. Mereka menuduh bahwasanya Allah memiliki anak. Maka Allah butuh membantah tidak? Ini adalah tuduhan pendusta, harus dibantah. Maka wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Maka tidaklah pantas bagi Ar-Rahman untuk apa? Mengambil anak, karena Allah tidak butuh terhadap anak. Berarti di sini nafiyul walad, penafian anak dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sifat apa? Sifat manfiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Sifat manfiyah. Kenapa disebutkan ini? Untuk membantah tuduhan para pendusta. Paham? Makanya juga dalam Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini untuk membantah. Lam yalid, Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak beranak, yaitu tidak memiliki anak. Dan tidak diperanakkan. Ini juga untuk membantah mereka-mereka yang menetapkan makhluk yang punya ibu, punya bapak, atau makhluk yang punya orang tua, ditetapkan sebagai sesembahan. Padahal Allah itu harusnya apa? Lam yulad, tidak diperanakkan. Maksudnya tidak ada orang tuanya. Karena Allah Maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Paham? Ini sekarang yang kedua. Yang kedua. Kondisi yang ketiga, daf'u tawahumi naqsin min kamalihi fima yata'allaqu bihadzal amril muayyan. Untuk menolak suatu penggambaran kekurangan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang berhubungan dengan suatu perkara tertentu. Ini kondisi yang ketiga dari kondisi-kondisi disebutkan ya suatu sifat salbiyah. Untuk apa tadi? Untuk apa, Irbat? Ditulis. Untuk menolak adanya penggambaran kekurangan dari
kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau untuk menolak penggambaran adanya kekurangan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang berhubungan dengan perkara tertentu. Karena mungkin ikhwani fillah, ketika seseorang mendengar Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, ada penggambaran muncul, mungkin capek ya kok 6 hari. 6 hari capek. Lelah ini menciptakan langit dan bumi 6 hari. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala tolak. Jangan sampai muncul penggambaran itu pada diri manusia. Dengan apa disebutkannya sifat manfiyah, yaitu bahwasanya Allah tidak terkena kecapean. Paham? Baik. Kama fi qoulihi wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini juga, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya la'ibin, dalam keadaan bermain-main saja. Allah tidak menciptakan langit bumi beserta isinya dalam keadaan untuk bermain-main tak. Ini untuk menolak penggambaran yang muncul pada benak berhubungan dengan perkara tertentu. Karena mungkin muncul pada diri orang-orang yang jahil. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian hal-hal yang indah seperti ini untuk main-main saja, senang-senang. Maka Allah tolak gambaran tersebut. Kemudian wa qawlihi wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi serta apa saja yang ada di antara keduanya dalam jangka waktu 6 hari. Dalam jangka waktu 6 hari, dan tidaklah menimpa kami kecapean. Di sini nafiyul lughub, yaitu Allah tidak capek. Ini sifat manfiyah ditetapkan untuk apa? Untuk apa tadi, Maulana? Menolak penggambaran adanya suatu kekurangan pada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini 3 kondisi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Antum kasih keterangan dan ditambahkan kondisi yang lain pada halaman 106. Ditambahkan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullah ta'ala 2 poin. Yaitu daf'u tawahhumin indal makhluq haitsu yadullu annaha indahu kamalun fatakunu lillahi kamalan mithlul walad. Untuk menolak suatu penggambaran yang keliru yang muncul pada makhluk, di mana dia menyangka bahwasanya tatkala ada suatu sifat kesempurnaan pada dirinya, maka sifat itu pun secara otomatis harusnya ada pada Allah. Seperti anak pada makhluk ini merupakan sifat kesempurnaan, ya kan? Tapi bukan kesempurnaan yang mutlak. Bukan kesempurnaan yang mutlak. Kenapa? Karena kesempurnaan yang di situ ada kekurangan, ya tidak? Kesempurnaan dari sisi di kalangan makhluk, orang yang punya anak ini memang lebih sempurna daripada yang mandul, yang tidak punya anak. Tapi ada sisi kekurangan, yaitu menunjukkan makhluk itu butuh, ya kan?
butuh pada orang lain, butuh pada anak nanti kalau sudah tua, butuh dirawat, butuh orang yang membantu. Nah, jangan sampai muncul pada manusia tatkala dia atau di kalangan manusia suatu sifat yang sempurna adalah punya anak. Oh, berarti ya Allah, punya anak. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat apa? Sifat manfiyah. Lam yalid wa lam yulad. Sehingga kondisi yang keempat ini atau alasan yang keempat bisa sebenarnya digandengkan dengan apa? Dengan alasan yang ketiga. Cuman untuk apa? Untuk memperjelas saja. Kemudian an-tafsil ala sabilin nudur wa dzalika fil ghalib. Bahwasanya perincian itu disebutkan ala sabilin nudur, yaitu pada kondisi yang sangat jarang sekali. Adapun sifat tsubutiyah itu pada kondisi mayoritasnya. Yang mayoritas sifat salbiyah itu disebutkan secara global. Yang sangat jarang sekali disebutkan secara terperinci. Cuman tiga alasan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ini cukup, alhamdulillah. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat salbiyah pada tiga kondisi tadi. Baik. Barakallahu fiikum. Dipahami, alhamdulillah. Dipahami. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi